latihan tausiah setiap hari, giliran Alfan dan Huda. Untuk yang pertama kita persilahkan kepada Alfan, ya silahkan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya ulun berdiri di sini ingin membahas sedikit tentang syukur. Syukur berasal dari kata syakara yashkuru syukuran atau syukran, yang maknanya adalah berterima kasih. Jadi artinya ketika kita bersyukur kepada Allah, itu berarti kita berterima kasih kepada Allah. Ulun anak bertawan, kalau seandainya ada dua pengemis datang untuk meminta-minta ke rumah kita, lalu kita kasih masing-masing dari pengemis tersebut 2.000, tetapi masing-masing dari pengemis tersebut responnya berbeda. Pengemis yang pertama responnya biasa saja, bahkan mungkin mengungkit-ungkit pemberian kita. Tetapi kalau pengemis yang kedua responnya tidak cuma terima kasih, tetapi ia sampai mendoakan kita. Kira-kira besoknya kita pengen lagi ngasih ke pengemis yang mana? Pastinya yang kedua, ya kan? Begitu juga dengan Allah. Pada saat Allah memberikan nikmat kepada kita, lalu kita bersyukur dengan cara mengucapkan terima kasih ya Allah, maka Allah menjawab, mau apa lagi kamu? Lalu kita bilang mau A, mau B, mau C, lalu Allah berikan lagi. Jadi setiap kita bersyukur akan nikmat-nikmat Allah yang kita terima, maka Allah akan tambah dan tambah. Seperti di Quran surat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ibrahim ayat ke-7. Ketika Tuhan kita berjanji membuat sebuah komitmen, menyampaikan kepada kita, la in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi sambungan ayatnya, wala in kafartum, jika kalian mengkufuri akan nikmatku, inna adabi lasyadid, sesungguhnya ayatku sungguh sangat berat. Jadi jelas sekali di sini rumus bersyukur artinya kita sedang mengundang kenikmatan datang secara beruntun. Tetapi sebaliknya mengeluh itu artinya kita sedang mengundang kesialan beruntun datang di kehidupan kita. Intinya gini, bersyukurlah untuk sesuatu yang ada dan bersabarlah untuk sesuatu yang belum ada. Dan yang namanya sabar itu ada dua. Pertama, sabar atas sesuatu yang tidak kita ingin. Kedua, sabar atas menahan diri dari sesuatu yang kita ingin. Contoh misalkan kita ada melihat seseorang yang melebihi segalanya dari kita, jangan iri, tetapi syukurlah, bersabarlah, jangan mengkufuri nikmat yang sudah Allah berikan. Kenapa? Karena sejatinya manusia itu iri cuma boleh pada dua hal, selebihnya tidak diharuskan. Pertama, ketika melihat ada orang yang punya ilmu dan ia mengamalkannya. Kedua, ketika ada orang yang diberikan dunia lalu dia gunakan dunia itu untuk kebaikan, untuk sedekah, untuk zakat, dan untuk lain-lainnya yang dikategorikan ibadah.
kita hidup di dunia ini sangat singkat, sangat singkat. Dunia itu hanya ada 3 hari. Pertama, hari kemarin yang tidak mungkin terulang ceritanya. Kedua, hari besok yang belum tentu kita semua menemuinya. Dan yang terakhir, hari ini, hari sekarang, tempat di mana kita menabung amalan kita, entah itu amalan baik atau mungkin amalan buruk. Jadi lakukanlah apa yang membuat kita bahagia. Yang penting itu ada maksiat, karena syaitan itu paling benci, paling muar dengan barang mubah yang diniatkan untuk ibadah. Contoh misalnya kita makan, tapi kita niatkan makan itu untuk ibadah. Nah, itu syaitan paling muar, paling benci dengan hal seperti itu. Terakhir, pesan ulun, yang namanya kesukaan, kebahagiaan, kesenangan itu muncul atas dasar keyakinan bahwa kita akan bahagia. Mungkin itu saja yang dapat bisa ulun sampaikan. Kalau ada terdapat kesalahan dalam penyampaian ulun tadi, mohon dimaafkan karena ulun manusia. Kan manusia itu identik dengan kata salah dan lupa. Sekian dari ulun, terima kasih. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nasihat dari Sidin menjadi manfaat bagi kita seberada. Kemudian selanjutnya lagi giliran Huda. Ya, silahkan. Ya, dari Pulau Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikami. Alhamdulillah, ulun berdiri di sini hendak sedikit menyampaikan tausiah. Dikarenakan judulnya bebas memilih, jadi hari ini ulun memilih tausiah yang berjudul belajar. Sebelum masuk ke pembahasan, kita bahas dulu belajar itu dalam segi sorosnya. Belajar dalam bahasa Arab itu bacaannya ta'allama. Ta'allama yang berwazan atau mengikuti wazan tafa'ala. Sedangkan tafa'ala itu dalam ilmu shorof memiliki makna litakalluf yang artinya untuk memberatkan. Artinya ta'allama itu ialah suatu hal yang berat. Dalam kata lain, belajar adalah suatu hal yang memberatkan. Memang dari segi manapun belajar itu kan ada yang namanya, baik dari segi belajarnya, dari segi mengajarnya, atau dari segi mengulanginya. Tapi sebelum masuk itu semua, kita tuh harus membujuri niat terlebih dahulu, karena innama a'malu binniyat. Tiap-tiap amal tuh harus dimulai dengan niat. Jadi jangan sampai kita belajar dengan niat hendak sombong, ria, dan lain-lainnya. Dan ada juga disinggung sedikit di dalam hadis Nabi yang berbunyi, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fayasiru bi husni niyati min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'i niyati." Artinya, berapa banyak satu amal yang menyerupai dengan rupa amal dunia, tapi dengan sebab bagusnya niat amal tersebut, maka amal tadi termasuk daripada amal akhirah. Dan berapa banyak juga satu amal yang amal tadi ialah amal akhirah, tapi dengan buruknya niat amal tadi menjadi amal dunia. Maksud hadis tersebut, contohnya ada seseorang yang bersesapu bepel. Nah, bersesapu bepel itu termasuk amal dunia kalau, tapi niat bersesapu bepel itu agar membantu guru, agar membantu pondok, maka bersesapu bepel tadi jadi berpahala. Dan sebaliknya juga, misalnya ada seseorang yang sembahyang tapi disertai dengan niat yang buruk. Apa contohnya niat buruk? Hendak lihat orang, hendak didengar orang, dan lain-lainnya.
maka sembahyangnya tadi kada berpahala dan jadi sia-sia. Jadi amunnya niat sudah dibujuri, hanya membarusi kesungguhan ketika belajar. Di antara syarat sukses yang sebagaimana sudah tercantum di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yuhtaju fit ta'allum wa tafaqquh ila jiddi salasah, al-muta'allim wal ustadz wal ab. Diperlukan ketika menuntut ilmu dan memperdalam masalah agama itu kepada kesungguhan 3 orang. Yang pertama, kesungguhan seorang murid, kesungguhan seorang guru, dan kesungguhan orang yang mengongkosi. Jadi maksudnya diperlukan kesungguhan 3 orang bila hendak sukses. 1, kesungguhan murid dengan cara apa? Yaitu dengan cara cangkal belajar, cangkal mutolaah, dan lain-lainnya. Yang kedua, diperlukan juga kesungguhan seorang ustaz atau seorang guru, yaitu dengan cara apa? Cangkal mengajari, cangkal turun, cangkal mengevaluasi murid-muridnya, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir diperlukan kesungguhan seorang abah. Jadi di antara kesungguhan seorang abah itu yaitu mengongkosi muridnya yang sedang sekolah, mengongkosi anaknya yang sedang sekolah, supaya kau betul apa agar membantu belajarnya. Jadi insya Allah kamu ketiga syarat itu sudah terpenuhi, insya Allah santri tersebut kau menjadi orang yang sukses. Tentang kesungguhan ada sedikit dibahas di dalam Al-Quran ayat 69 surah Al-Ankabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya orang-orang yang bersungguh di jalan kami, sungguh kami berikan petunjuk akan mereka akan jalan-jalan kami. Bahkan Allah Ta'ala memberi imbalan dengan orang yang mau bersungguh-sungguh dengan catatan asal mau bersungguh-sungguh. Jadi sepantasnya kita sebagai seorang santri ini bersungguh-sungguh dalam belajar, karena sudah tercermin dengan ayat Al-Quran tersebut. Lawan supaya kada menyia-nyiakan ongkos kuitan, supaya kada menyia-nyiakan waktu guru melajari. Dan ada juga perkataan orang Arab yang audio menjadi motivasi. Biqadri ma tata'anna kana rumah tatamanna. Dan kadar kita bersusah payah, itu juga kena yang kita dapat. Jadi seberat misalnya berat, karena ada ujian, karena seberat itu juga yang hasil kita dapat. Seberat apapun yang ujian yang dapat Tuhan kita, musibah yang dapat Tuhan kita, seberat itu juga karena hasil yang kita rauh. Jadi sekian yang dapat Tuhan sampaikan. Undur maqala wa la tandur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Anda Ustaz. Semoga tausiah singkat menjadi kemanfaatan bagi kita seberata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.